akhir semester yang sedang kami ikuti saat ini. Ya, jadi urutannya untuk yang pertama nanti saya sendiri, Muhammad Zaim Syakif Fadlillah. Yang kedua ialah Mas Ari Prabowo. Yang ketiga, Mbak Siti Ruhana. Yang keempat, dilanjut oleh Mas Irfan Ali. Setelah itu yang terakhir ialah Mas Ahmad Qasim. Ya, jadi untuk selanjutnya langsung saja. Untuk yang bagian pertama, saya akan mempresentasikan sebagai sebagai moderator juga sebagai presentator. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi secara harfiah Ahlussunnah wal Jamaah itu dibagi menjadi 3 kata ya. Dan 3 kata dari bahasa Arab. Yang pertama itu dari al-ahl. Ya, jadi ahl itu berarti keluarga Nabi atau para sahabat yang mengikuti para nabi. Jika dikaitkan dengan aliran atau mazhab, maka artinya ialah sebagai pengikut aliran atau pengikut mazhab seperti itu. Nah, yang kedua ialah as-sunnah. As-sunnah itu berasal dari bahasa Arab juga yang berasal dari kata sana yasinu, yasunu, san'an. Yang secara bahasa juga memiliki arti jalan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara istilah, pengertian as-sunnah adalah yaitu petunjuk yang tidak ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang berkenaan dengan ilmu, akidah, perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang dilakukan oleh Rasul SAW. Ya, jadi as-sunnah juga digunakan untuk menyebut sunnah-sunnah atau yang berhubungan dengan ibadah dan akidah seperti itu. Jadi tidak melulu tentang perkataan Nabi saja, tapi juga tentang perilakunya dan akhlak beliau dan lain sebagainya seperti itu. Lalu yang terakhir ialah al-jamaah. Ya, jadi al-jamaah ini diambil dari kata jamaah yang artinya mengumpulkan sesuatu atau seperti contoh dalam kalimat yang ada dalam Quran itu ada jamak tuhu yang berarti saya telah mengumpulkannya, atau pada jamakna fajtama'a yang berarti maka berkumpul, atau ijtima yang berarti perkumpulan seperti itu. Jadi jamaah ialah sekelompok orang banyak atau sekumpulan orang yang berkumpul berdasarkan satu tujuan seperti itu. Jadi secara istilah al-jamaah adalah pendahulu umat dari kalangan para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat seperti itu. Dan secara keseluruhan Ahlussunnah wal Jamaah itu memiliki pengertian sebagai orang-orang yang mempunyai sifat atau karakter yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama atau dalam pengertian yang lain adalah orang-orang yang mengikuti jalan Nabi, para sahabat dan para tabi'in seperti itu. Ya, jadi kalau berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang dipahami oleh masyarakat Nahdlatul Ulama itu Ahlussunnah itu ya para nabi, para sahabat dan para tabi'in. Dan kita ini ialah al-jamaahnya itu seperti. Jadi kita ini pengikut yang tidak pure mengikuti atau harus sama dengan apa yang dilakukan pada zaman Rasulullah saat itu seperti itu. Dan untuk pengertian Ahlussunnah wal Jamaah ini pastinya memiliki beberapa versi. Jadi untuk versi dari berbagai imam itu memiliki pengertian yang berbeda-beda seperti itu. Namun secara garis besar, karena kita sekarang ini hanya membahas tentang aliran Aswaja, Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka secara umum pengertian Ahlussunnah wal Jamaah ialah orang-orang yang mengikuti dan memiliki sifat apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan dan
apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan para tabiin seperti itu. Karena kita masih membahas aswaja secara universal, jadi kita tidak bisa mencantumkan salah satu pengertian aswaja menurut beberapa tokoh atau beberapa imam seperti itu. Karena seperti yang kita ketahui saat ini semuanya serba klaim atau mengikuti atau mengklaim bahwa dirinya itu aswaja. Maka dari itu aswaja memiliki banyak versi. Namun pada saat ini kita hanya menjabarkan mengenai aswaja secara universal saja seperti itu. Ya, untuk selanjutnya presentator yang kedua ialah Mas Ari Prabowo. Ya, pada saat ini Mas Ari akan menjelaskan tentang sejarah Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk Mas Ari, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk skin kedua ini saya kebagian segmen sejarah aswaja. Secara singkat, zaman Rasulullah semasa hidup, istilah aswaja ini sudah pernah ada, tetapi tidak menunjuk pada kelompok atau aliran tertentu. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang Islam yang secara keseluruhan, secara seluruh ya artinya. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah itu adalah ada sebuah hadis yang mungkin perlu dikutip terlebih dahulu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya Bani Israel akan terpecah menjadi 70 golongan dan umatku terpecah menjadi 73 golongan dan semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasul, siapakah satu golongan itu? Lalu Rasulullah SAW menjawab, yaitu golongan di mana aku dan para sahabatku berada. Aswaja sendiri adalah suatu golongan yang menganut syariat Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis dan beritikat apabila tidak ada dasar hukum pada Al-Quran dan hadis. Inilah yang kemudian kita sampai mengerti apa itu aswaja yang sesungguhnya. Pertama, kalau kita melihat istihadnya para ulama-ulama merasionalkan dan memecahkan masalah jika di dalam Al-Quran dan hadis tidak menerangkannya, definisi kedua adalah melihat bagaimana cara berpikir dari berbagai kelompok atau aliran yang bertentangan. Ini merupakan suatu metode berpikir keagamaan yang mencakup aspek kehidupan yang berlandaskan atas dasar moderasi dan keseimbangan dan nilai-nilai toleransi. Aswaja ini tidak mengecam Jabariyah, Qadariyah maupun Mu'tazilah, tapi berada di tengah-tengah atau biasa kita kenal dengan istilah moderat gitu ya. Dengan mengembalikan pada masa ma'ana alihi wa ashabihi, itulah sebuah background atau latar belakang politiknya muncul aswaja itu sendiri. Jadi latar belakang atau sejarahnya aswaja ini tidak muncul secara sengaja, memang sudah ada sejak dulu. Nah, dengan demikian konklusinya adalah bahwa aswaja sebagai sebuah paham keagamaan atau ajaran maupun sebagai aliran pemikiran, kemunculannya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dinamika sosial politik saat itu. Lebih khusus sejak peristiwa Takhim yang melibatkan sahabat Ali dan sahabat Muawiyah sekitar akhir tahun 40 Hijriah. Aswaja pemikirannya menggunakan pemikiran Al-Asy'ari dan hukum fikihnya menggunakan Imam Mazhab. Sehingga golongan aswaja inilah golongan yang sifatnya luas atau global. Jadi kurang lebih secara singkat tentang latar belakang sejarah aswaja itu sendiri.
Selebihnya saya kembalikan kepada moderator, Mas Zaki. Persilakan. Ya, terima kasih untuk Mas Ari yang menjelaskan tentang sejarah Aswaja. Karena kalau berbicara sejarah mengenai Aswaja itu sangat panjang dan tentunya banyak sekali lika-liku dalam Aswaja yang tidak bisa disebutkan karena waktu yang sangat terbatas ini. Ya, untuk selanjutnya ialah Mbak Siti Rohana yang akan menjelaskan tentang doktrin-doktrin Aswaja seperti itu. Untuk Mbak Siti Rohana dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang doktrin Aswaja. Apa saja sih doktrin Aswaja itu? Secara garis besar, doktrin Aswaja yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan adalah trilogi agama yang membentuk 3 dimensi keagamaan meliputi syariah sebagai realitas hukum, Thoriqoh sebagai jembatan menuju hakikoh yang merupakan puncak kebenaran esensial. Ketiganya adalah sisi tak terpisahkan dan keutuhan risalah yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perkembangan selanjutnya, kecenderungan ulama dalam menekuni dimensi keimanan itu melahirkan ilmu tauhid, dan menekuni keihsanan itu dapat juga menekuni ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Nah, paham Aswaja mengakomodir secara integral 3 dimensi keagamaan tersebut sebagai doktrin dan ajaran esensialnya, yang melahirkan karakteristik tawasud atau sikap tengah-tengah, atau berada di antara 2 sikap moderat dan tidak ekstrim. Nah, yang kedua yaitu tawazun, yaitu sikap seimbang. Yang ketiga yaitu tasamuh, atau bisa juga dikatakan dengan sikap toleran. Dan yang terakhir yaitu ta'adul atau i'tidal, juga bisa dikatakan dengan sikap adil. Jadi, doktrin Aswaja secara garis besar yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dan yang akan melahirkan karakteristik yang sudah disebutkan tadi, tawasud, tawazun, tasamu, dan ta'adul atau i'tidal. Selanjutnya, saya serahkan kepada Mas Zaki sebagai moderator. Ya, terima kasih dari Mbak Ruhana, penjelasannya yang sangat singkat, padat, dan jelas. Untuk selanjutnya, mempersingkat waktu, langsung saja Mas Irfan Ali yang akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk Mas Irfan Ali, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya kebagian tentang tokoh-tokoh Aswaja. Sebelum perlu kita pahami bahwa Ahlussunnah wal Jamaah dalam realitas sekarang dalam ibadah fikih mengikuti salah satu mazhab yang 4. Dalam bidang fikih dan amiliyah, Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti pola bermazhab dengan mengikuti salah satu mazhab fikih yang dideklarasikan oleh para ulama yang mencapai tingkat mujtahid mutlak. Beberapa mazhab fikih yang sempat eksis dan diikuti oleh kaum Ahlussunnah wal Jamaah yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit Al-Kuf. Pada mulanya, mazhab Hanafi diikuti oleh kaum muslimin yang tinggal di Irak, daerah tempat kelahiran Abu Hanifah pendirinya. Namun kemudian setelah Abu Yusuf menjabat sebagai hakim agung pada masa Dauli Abbasiyah, mazhab Hanafi menjadi populer di negeri-negeri Persia, Mesir, Syam, dan Maroko. Yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini dinisbahkan kepada pendiri Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbahi.
Mazhab ini diikuti oleh mayoritas kaum muslimin di negara-negara Afrika seperti Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, Sudan, Mesir, dan lain-lainnya. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini didirikan oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini diakui mazhab fikih terbesar jumlah pengikutnya di seluruh dunia. Tidak ada mazhab fikih yang memiliki jumlah begitu besar seperti mazhab Syafi'i, yang diikuti oleh mayoritas kaum muslimin Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, India bagian selatan seperti daerah Kerala dan Kalkuta. Mayoritas negara-negara Syam seperti Syria, Yordania, Lebanon, Palestina, sebagian besar penduduk Kurdistan, kaum Sunni di Iran, mayoritas penduduk Mesir, dan lain-lain. Dalam bidang ideologi, mayoritas pengikut mazhab Syafi'i mengikuti mazhab Al-Asy'ari, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Tajuddin As-Subaki, kecuali beberapa gelintir tokoh yang mengikuti paham Mujassimah dan Mu'tazilah. Yang keempat, mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini didirikan oleh Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Ahmad As-Saibani. Mazhab Hambali ini adalah mazhab yang paling sedikit jumlah pengikutnya, dikarenakan tersebarnya mazhab ini berjalan setelah mazhab-mazhab lain tersosialisasi dan mengakar di tengah masyarakat. Mazhab ini diikuti oleh mayoritas penduduk Najd, sebagian kecil penduduk Syam dan Mesir. Berdasarkan penelitian Al-Hafiz bin Asy-Syakir Al-Dimashqi, pada awal-awalnya metamorfosa berdiri mazhab Al-Asy'ari, para ulama Hambali bergandengan dengan tangan para ulama Al-Asy'ari dalam menghidupi kelompok-kelompok ahli bid'ah seperti Mu'tazilah, Syiah, dan Khawarij, dan Murji'ah, dan lain-lain. Hingga akhir ini terjadi perselisihan antara mazhab Al-Asy'ari dan mazhab Hambali pada masa Al-Imam Abu Nasr Al-Qushairi dan pemerintahan Perdana Menteri Nizam Al-Muluk. Sejak saat itu mulai terpolarisasi kebencian antara pengikut mazhab Al-Asy'ari dan mazhab Hambali. Ya, demikianlah presentasi dari saya. Selebihnya saya berikan kepada Mas Jaki sebagai moderator. Ya, terima kasih untuk Mas Irfan. Untuk selanjutnya yang terakhir ialah Mas Ahmad Qasim yang akan menjelaskan tentang aswaja sebagai manhajul fikr atau sebagai metode berpikir. Untuk waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu saya ke bagian yang scan 5, yaitu aswaja sebagai manhajul fikr. Aswaja sebagai manhajul fikr berpikir memiliki sifat lebih fleksibel. Doktrin aswaja tidak hanya berkutat pada doktrin ansik belaka. Doktrin aswaja sebagai manhaj mempunyai nilai substansi yang universal, mencakup segalanya. Hal itu bisa dilihat dari nilai-nilai dasar aswaja, yaitu tawasud, tawazun, dan tasamuh, dan ta'adul yang sudah disinggung Mbak Ruhana tadi. Yaitu yang pertama adalah tawasud. Tawasud merupakan sikap tengah-tengah atau berada di dua sikap, moderat dan tidak ekstrim. Doktrin tawasud dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bentuk keseriusan dalam menjaga perdamaian dan tidak mengagungkan kebenarannya sendiri, sehingga dalam aswaja tidak dibenarkan menggunakan agama sebagai alasan untuk berjihad dalam semena-mena seperti yang dilakukan oleh kaum ekstrim Islam. Jadi tawasud adalah berada di tengah-tengah, tidak terjebak pada titik ekstrim dan tidak condong ke kanan dan ke kiri. Tawasud diantaranya adalah mengikuti dalil akli atau akal dan dalil nakli, kitab suci, tidak memihak, tetapi memilih menghindari dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan bernegara, sikap tawasud tercermin pada kesepakatan Pancasila oleh Founding Fathers sebagai dasar negara. Pancasila merupakan jalan tengah untuk menghindari
Indonesia dari benturan antar agama, negara, serta terbukti ampuhnya dalam menjembatani suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Gerakan non-blok yang diprakarsai Presiden Soekarno di era kemerdekaan juga mampu menempatkan Indonesia secara strategis di antara kedua blok tersebut, yaitu blok Barat yang diwakili Amerika dan blok Timur Uni Soviet. Jadi, lawan sikap dari tawasud adalah tadaruf ekstrim, menjadikan manusia terjebak dalam kekacauan, doktrin, tidak berpikir sebelum bertindak. Jadi, kaum tadaruf atau ekstrim itu tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai sikap yang itulah, tidak berpikir sebelum bertindak dan menganggap semua yang tidak digolongannya itu salah. Dan yang kedua Ya, adalah Mas Kosim, mohon maaf. ya, Waktunya sudah kurang dari 10 menit, jadi waktunya untuk lebih dipersingkat. Ya, mohon maaf. Ya, silakan dilanjut. dan tasamu ialah ideologi pikiran toleran, menghargai, menghormati setiap perbedaan. Doktrin tasamu dalam Aswaja berguna untuk menghormati setiap perbedaan karena perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang harus dihindari, dan perbedaan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhir ialah sikap pluralisme, menghargai sesama agama yang terjadi di masyarakat dan mampu menghormati segala perbedaan. Dan yang ketiga adalah tawazun, berarti sikap yang seimbang dalam segala hal, seimbang dalam hubungan secara manusia, hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dan hubungan alam. Tawazun dalam konteks aswaja sangat penting diupayakan demi keseimbangan manusia dalam kehidupan agar tidak menimbulkan keserakahan dalam satu hal. Dan yang keempat adalah ta'adul atau iktidal, berarti adil. Ta'adul merupakan pola integral dari tasamuh, tawazun, dan tawasud, sehingga aswaja selalu menegakkan dan menjalankan keadilan kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun berdasarkan pertimbangan kemaslahatan bersama. Doktrin ta'adul diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan kemaslahatan sosial. Ta'adul berasal dari kata adalah yang artinya adil, dan di sini dimaknai bukan berarti harus sama setara adil. Di sini dimaknai sesuai pada tempatnya dan keutuhannya. Selebihnya saya serahkan kepada Mas Jaki sebagai moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Kosim. Jadi kesimpulannya, karena ini waktu sangat mepet sekali. Kesimpulannya, Ahlussunnah wal Jamaah ialah para pengikut atau orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengenai sejarahnya sendiri, Aswaja terbagi banyak sekali pengertian versi Aswaja karena timbulnya berbagai macam aliran-aliran yang terpecah dari zaman Utsman sampai kepada zaman Ali. Lalu setelah itu mengenai doktrin Aswaja itu sendiri, bahwasanya Aswaja itu memiliki doktrin yaitu iman, Islam, dan ihsan. Lantas buah dari doktrin itu sendiri akan menjadi karakter tasamu, tawazun, ta'awun, dan i'tidal itu sendiri, seperti itu. Lantas mengenai tokoh-tokohnya Aswaja itu sendiri, bahwasanya kita tidak bisa mengklasifikasikan secara jelas mengenai tokoh Aswaja itu seperti apa. Namun pada intinya, tokoh-tokoh yang bisa dianggap sebagai Aswaja ialah yang memiliki karakter 4 tadi, yaitu tawazun, tasamu, dan ta'adul, dan i'tidal tadi, seperti itu. Karena banyak sebagian ulama yang lebih berat ke kanan, ekstrim kanan, atau bahkan lebih ekstrim ke kiri sampai liberal dan lain sebagainya, seperti itu.
Jadi itulah presentasi dari kami kelompok 1 ilmu kalam. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, penyampaian materi yang salah, karena memang status kami masih sebagai pelajar, dan pelajar itu masih mencari, dan mencari itu pasti tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live.